Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan inspirasi pagi ini. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara dalam keadaan sehat tentunya dan penuh dengan sukacita. Sebelum kita memulai perenungan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang malam, mengizinkan kami boleh menikmati hari baru pagi ini. Kami boleh dalam keadaan sehat penuh sukacita. Pimpin kami hari ini oleh Roh Kudus-Mu untuk berjalan bersama dengan kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara kekasih Tuhan, sebagai dasar perenungan kita pagi ini, saya mengambil dari kitab Mazmur pasal 13 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Saya meminta nanti saudara menyiapkan Alkitab dan membaca ayat ini setelah selesai mendengarkan renungan ini. Dan ayat yang akan kita renungkan adalah ayat yang kedua, saudara. Saya akan baca ayat ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Saudara, pelajaran yang akan kita ambil dari renungan firman Tuhan ini adalah ketika Allah terasa jauh. Ini yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, yang kiranya menuntun hidup kita sepanjang hari, saudara. Saudara kekasih Tuhan, sangat mudah rasanya menyembah Tuhan, bersyukur, memuji Tuhan ketika keadaan hidup yang kita jalani itu berjalan dengan baik. Ketika pada saat segala sesuatu itu berjalan sempurna, tidak kurang sesuatu apapun, yaitu pada saat kita sehat, pada saat kita berhasil, pada saat segala sesuatu itu menyenangkan, mudah rasanya untuk kita bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi saudara, kita perlu tahu keadaan tidak akan selalu seperti yang kita harapkan itu. Keadaan tidak akan selalu demikian, saudara. Lalu bagaimanakah sikap penyembahan kita kepada Allah ketika keadaan tidak menyenangkan? Ini yang perlu kita renungkan. Apa yang kita lakukan ketika kita merasa bahwa Allah itu jutaan kilometer jauhnya dari hidup kita? Kiranya lewat renungan ini kita diteguhkan untuk mengerti rencana Tuhan hari ini bagi kita. Kita perlu tahu, saudara, bahwa tingkat penyembahan yang terdalam adalah memuji Allah meski kita menderita, mengucap syukur kepadanya pada saat pencobaan datang, berseru dan berserah diri sementara menderita, dan mengasihi Dia ketika Dia sendiri terasa jauh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Allah memang terasa jauh, terkadang kita berpikir bahwa Tuhan itu marah kepada kita. Mungkin karena kita merasa bahwa kita telah berdosa. Tetapi seringkali, saudara, perasaan ditinggalkan oleh Allah itu tidak selalu berhubungan dengan dosa. Tetapi Tuhan mengizinkan situasi itu kita alami. Kita percaya itu diizinkan Tuhan menjadi sebuah ujian iman, di mana akankah kita terus mengasihi Tuhan? Akankah kita terus mempercayai Tuhan, mentaati dan menyembah Dia ketika kita tidak merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Ataukah tidak, atau tidak memiliki bukti dari karyanya lagi dalam hidup kita? Masihkah kita terus menyembah Dia kalau tidak ada bukti dari karya Tuhan kita nikmati dalam hidup kita? Ini yang perlu, saudara. Situasi yang paling bisa memperbesar iman kita sesungguhnya adalah pada saat-saat ketika kehidupan kita berantakan dan Allah tidak bisa kita temukan di mana-mana. Inilah yang dihadapi oleh Daud dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Lalu bagaimana kita memuji Allah bila kita tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan Allah ternyata diam? Bagaimana, saudara, kita bisa tetap memandang Yesus bila mata kita selalu penuh dengan air mata? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini membawa kita boleh merenungkan ini lebih dalam lagi, supaya kita tahu apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Dalam kondisi seperti inilah kita perlu belajar dari Daud, saudara.
Daud akan mengajari kita pagi ini tentang situasi-situasi yang telah kita gambarkan tadi. Yang dilakukan oleh Daud ketika Allah terasa jauh adalah, yang pertama, Daud belajar berkata jujur kepada Allah. Ternyata Tuhan izinkan situasi itu. Tuhan mau menantikan kejujuran Daud. Itu yang kita lihat dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Dalam situasi apapun kita perlu jujur sebenarnya kepada Tuhan. Karena kita perlu tahu bahwa mencurahkan isi hati kita kepada Allah sebagaimana yang sedang kita rasakan, serta mengakui keputusasaan kita kepadanya, sesungguhnya itu bisa merupakan pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Itu bisa merupakan pernyataan iman kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Daud melakukan itu, saudara, ketika dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Ini pertanyaan, saudara. Dan bahkan dia menyampaikan pertanyaan itu selama 4 kali. Sebenarnya itu menyiratkan adanya keputusasaan karena Allah seakan-akan berdiam diri dan terasa sangat jauh dari kehidupannya. Saudara, mempercayai Allah tetapi sekaligus merasa putus asa membuat Daud harus jujur dan berkata, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Itu yang dia katakan Daud. Dan keterbukaan Daud itu sebenarnya, saudara, ini menunjukkan imannya. Iman yang bagaimana? Iman bahwa dia percaya akan Allah. Daud beriman bahwa Allah itu mendengarkan doanya. Dan Daud percaya, dia yakin bahwa Allah tetap mengasihi dia. Ini yang kita lihat. Ada sebuah keterbukaan yang menunjukkan iman Daud di situ, saudara. Yang kedua adalah ketika Allah terasa jauh, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud memusatkan perhatiannya kepada keberadaan Allah. Ini yang kedua, ayat 4 sampai ayat yang kelima. Tanpa menghiraukan keadaan dan perasaan kita, saudara, berpeganglah selalu pada karakter Allah yang tidak pernah berubah. Ini nasihatnya untuk kita pada pagi hari ini. Ada sebuah ungkapan mengatakan seperti ini. Jangan pernah meragukan di dalam gelap apa yang telah dikatakan Tuhan kepadamu di dalam terang. Saudara, kalau kita lihat ini, ketika kehidupan Daud berantakan, Daud mengarahkan perhatiannya sepenuhnya dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Ketika dia berkata, pandanglah kiranya aku ya Tuhan, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Itu yang dia katakan dalam ayat 4 bagian A, saudara. Ungkapan ini juga adalah sebuah pernyataan yang mengandung pengharapan sebenarnya, di mana Daud tetap menemukan hal-hal yang baik sekalipun saat itu Allah terasa amat jauh dari dirinya. Itu yang diungkapkan Daud. Dan di sana Daud menaruh pengharapannya kepada Allah karena bagi Daud sebenarnya Allah itu adalah Allah yang baik dan penuh kasih. Dan Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Bagi Daud Allah itu adalah Allah yang memegang kendali kehidupannya. Dan bagi Daud Allah itu memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan Daud, sekalipun harus mengalami kesulitan. Dan bagi Daud Allah itu pasti akan menyelamatkan dia. Itu sebuah pengharapan, keyakinan yang kokoh dari Daud. Itu yang dilakukan Daud, saudara. Yang ketiga adalah percaya bahwa Allah selalu menepati janjinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama kekeringan rohani yang kita rasakan, kita harus dengan sabar bersandar kepada janji-janji Allah, bukan kepada perasaan dan emosi kita. Dalam situasi apapun, harus sabar memegang janji Tuhan. Dan tetap menyadari bahwa Tuhan itu sedang membawa kita kepada tingkat kedewasaan yang lebih tinggi di dalam iman. Situasi sulit itu diizinkan Tuhan supaya kita bertumbuh di dalam iman. Sehingga janganlah terganggu oleh karena kesulitan datang. Janganlah terganggu oleh nangka persoalan pergumulan menimpa hidup saudara. Karena keadaan apapun itu tidak akan pernah dapat mengubahkan karakter Allah. Karena apa, saudara? Karena kasih karunia Allah itu tetap dalam kekuatan penuh tanpa dipengaruhi apapun. Allah tetap memihak kepada kita meskipun kita tidak merasakan. Meskipun kita seakan-akan merasa bahwa Tuhan tidak ada, tidak hadir, berdiam diri, jauh dan seterusnya. Itu sebabnya di sini saudara Daud berkata, tetapi aku dikatakan kepada kasih setiamu aku percaya ya Tuhan.
Itu yang dikatakan oleh Daud dalam ayat 6. Sehingga ketika kita merasa ditinggalkan oleh Allah, tetapi kita tetap mempercayainya tanpa peduli kepada perasaan-perasaan kita, saudara, sesungguhnya kita sedang menyembah Dia dengan cara yang terdalam. Itu yang perlu kita ingat. Yang keempat, jangan melupakan apa yang sudah pernah Allah kerjakan dalam hidup saudara. Ini yang dilakukan Daud. Daud tidak melupakan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Perlu kita renungkan sebenarnya, saudara. Seandainya Allah tidak pernah melakukan hal lain apapun bagi kita, Dia tetap layak menerima pujian kita. Dia tetap layak menerima penyembahan kita, saudara. Kenapa? Karena apa yang telah dilakukan oleh Yesus di kayu salib untuk kita. Itu sebenarnya intinya, saudara. Sehingga kalau yang lain tidak dikerjakan, hal lain yang lain itu tidak dikerjakan Tuhan pun, kita tetap bisa, harus menyembah Tuhan. Karena yang dilakukan oleh Yesus itu cukup melebihi segalanya bagi kita. Yesus telah memberikan segalanya agar kita memiliki segalanya, saudara. Yesus mati supaya kita bisa hidup selamanya. Sesungguhnya itu saja sudah cukup bagi kita untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan, untuk menaikkan syukur dan penyembahan kita kepada Tuhan secara terus menerus, saudara. Itu sebabnya Daud dengan jelas berkata demikian, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ini Daud tidak melupakan perbuatan Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Daud, saudara. Dalam situasi sulit itu, dia tetap memandang bahwa kalau kemarin Tuhan menolong, sekarang pun Tuhan pasti bisa menolong, dan besok pun Tuhan pasti bisa menolong. Ini menjadi peneguhan iman bagi Daud. Sebagai kesimpulan, saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara saat ini. Apakah saudara juga sedang merasakan bahwa Tuhan itu jauh oleh karena berat dan banyaknya pergumulan yang saudara hadapi? Apakah saudara merasa Tuhan itu berdiam diri walaupun sudah berdoa dan berdoa sepertinya Tuhan tidak mendengar? Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kebenaran ini, saudara, untuk meneguhkan hatimu tetap percaya, untuk tahu bahwa Allah itu sesungguhnya tidak jauh, saudara, untuk tahu bahwa sesungguhnya Allah tidak berdiam diri. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu ada bersamamu. Dia Immanuel bagimu. Hanya Dia mengizinkan semuanya itu terjadi supaya saya dan saudara belajar untuk selalu berkata jujur kepada Tuhan. Supaya saya dan saudara belajar untuk selalu memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, bukan kepada perasaan dan keadaan yang kita hadapi saat ini. Supaya kita belajar percaya bahwa Allah selalu menepati janji-janjinya. Tuhan mengizinkan semua itu terjadi supaya kita belajar menghargai apa yang sudah dilakukan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saya pikir itulah yang perlu kita pelajari saat ini. Jadi untuk itu, saudara, tetaplah percaya, tetaplah semangat bahwa Tuhan sedang menuntun hidupmu berjalan bersama dengan Dia sampai saudara dapat menikmati kepenuhan rencana Tuhan yang bisa meneguhkan hatimu tetap bersyukur dan hidup di dalam sukacita bersama dengan Dia. Itu yang kita terima bagian. Kiranya Tuhan menolong saudara dengan kebenaran ini. Diteguhkan hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang sedang engkau hadapi saat ini, yakin Tuhan tetap bersamamu. Sebelum kita mengakhiri semuanya, saya ingin berdoa untuk saudara. Buka hatimu, saudara. Kalau engkau sedang bergumul saat ini, kalau engkau sedang merasa Tuhan jauh karena beratnya pergumulan hidupmu, buka hatimu, izinkan Tuhan menuntun hidupmu saat ini. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah menyapa kami pagi ini. Tolong kami, Tuhan, supaya dalam situasi apapun yang kami hadapi hari ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Tuhan menyertai kami. Tuhan memimpin hidup kami, sehingga kami tidak takut. Oleh karena itu, Bapa, berkatilah setiap umat-Mu mendengarkan firman ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang jatuh Tuhan angkat, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang putus asa Tuhan berikan mereka pengharapan dan penghiburan. Itu iman kami saat ini, sehingga kami semua hari ini boleh menikmati sukacita Tuhan untuk berjalan dalam keberkatan Tuhan sepanjang hari ini bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Akhirnya, saudara, tetaplah semangat dan jadilah kuat. Tuhan kiranya memberkati saudara sepanjang hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horisan Medan, menyampaikan
Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Shalom, Tuhan memberkati saudara semuanya. Amin.